Ya kemarin sempat sih saya ditinggalin nggak tahu obat apa ya itu sama Mas Gondang kan. Mas kalau demam kambingnya demam atau apa coba kasih ini dulu. Kadang kalau vitamin. Sebelum petugas medis datang pil vitamin. Vitamin. Coba kasih ini dulu, habis itu nantilah ada perkembangan atau membaik baru nanti kabari saya, biasanya kan gitu. Kadang kan ada acara juga kan kita nggak tahu kan kesibukan ini. Itu kalau ada acara di kantor ya kedinasan gitu memang agak telat. Datangnya agak telat karena kita harus gitu. Menyesuaikan dengan jam kerja tugas juga. Kedinasan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sobat ternak. Jumpa kembali dengan kami podcast Go Puskesman episode 5. Sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk sobat-sobat ternak semua untuk like, komen, subscribe and share. Oke, terima kasih sebelumnya ya. Hari ini telah hadir di studio bersama kami Pak Denny dari Desa Tanggaran, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. Sugeng Enjang, Mas Denny. Selamat pagi Sugeng Enjang, Pak. Sehat-sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dan tak lupa juga ditemani oleh dokter kita yang keren, Dokter Irawan. Nggih, Sugeng Enjang Mas. Mas Irawan. Sugeng Enjing, Pak. Oh nggih, wadon ningali voli. Pastinya ya lihat-lihat sebentar, Pak. Oh nggih. Kalah napa menang? Ya buat hiburan lah. Oh nggih, alhamdulillah. Jadi di sela-sela kesibukan beliau sebagai dokter hewan di Kecamatan Pule, beliau juga membina kelompok ternak sapi perah, kelompok peternak kambing PE dan juga manajer bola voli. Cukup terkenal beliau di Kecamatan Pule. Jadi kalau ada voli, botoh-botoh bisa lah menghubungi Dokter Irawan. Cukup ini terkenal. Mas Denny, ini napa Mas namine farm jenengan? Babin Farm. Babin Farm Tanggaran nggih. Babin Farm. Soalnya sing gadah niku dinas aktif TNI. Oh, ngoten nggih. Tapi sanes kula nggih, sanes kula gandeng mawon sih. Iya, tapi ya itu kan di bawah napa juga pemeliharaan jenengan Mas. Sama-sama nggih tetep. Berapa ekor Mas koleksi di Babin Farm sekarang? Sekarang indukannya 10, pejantannya ada 2. Indukannya 10, pejantannya 2. Sing cilik-cilik Mas, yang kecil cilik-cilik ilang kabeh Pak. Hilang kabeh, alhamdulillah. Kalah butuh. Kalah butuh berarti kan ekonomi berputar. Jadi kita jangan terbawa narasi Indonesia cemas, Indonesia tetap emas. Jadi peternak tetap semangat, gitu Mas. Nggih, harus semangat. Harus semangat. Pun ngarit nih, Bo. Sudah. Nggih. Niki alhamdulillah dirit karena yo ngedol susu lumayan kena gitu kuramban, Pak. Oh, alhamdulillah. Nggih. Jadi Mas Denny ini rata-rata di tahun niki nggih. Nggih. Itu berapa yang lahir cemplay tahun ini 2025 ini? 2025 ini 9 ekor yang sudah keluar sih Pak. Kemarin ada yang sempat mati 2 soalnya, ada 11 sebenarnya tapi yang 2 nggak selamat. Dari dalam itu apa? Wis meninggoy. Oh meninggoy ya. Nanti kita akan bicarakan di sesi tanya jawab soal kesehatan itu sebenarnya. Tapi kita ngomong-ngomong perkenalan sih tentang kapan jenengan mulai ternak, kena apa kok tertarik ini ternak? Karena begini ya, awal ternak sudah 5 tahun lebih lah, ada 7 tahunan. Tapi dulu dari kambing ini Pak, dari kambing yang semi ya, koplo ya. Koplo. Nah, terus kita melihat segi ekonomisnya itu podo-podo ngopeni nih, harga jualnya kok selisih. Kita jual wis babon gede payune 2 juta. Kok kalah karo cemplay umur sesasi lah. Akhirnya kita ringkas di situ, 2 indukan kita jual jadikan 1. Maksudnya beli 1 yang agak pantes gitu, akhirnya kita baru ke situ. Tapi apa ya,
Yang pertama dulu kandang. Kita bikinnya kandang dulu, Pak. Jadi setelah kita kandang baru kambingnya, bukan kambingnya habis itu kandang. Kita akan salah di situ. Kandang dulu. Karena bagaimanapun kandang itu kan harus sesuai lah. Gimana hewan itu bisa dia nyaman di situ, bisa kerasan di situ. Kalau gitu. Syukur-syukur kandang ya kayaknya sih susah sih, Pak. Kapan-kapan nanti tim podcast main ke kandang jenengan ya? Siap, ready. Ya, nanti biar diantar Pak Irawan nggih. Siap. Oh iya, ini dokter andalan ini. Apa Pak Gondang? Ya, Pak Gondang bisa, Pak Irawan bisa. Oh, salah nggih. Jenengan nggih bisa. Jenengan kan ya pernah. Saya kan dari timnya. Ini kan itu ora loh. Nah, dari situ Mas, itu kan pertama itu orang mau beternak kambing PE itu kan sing pertama ini kan modali apa harus memang besar gitu apa bisa memulai dulu yang dari yang kecil gitu. Enggak juga sih, Pak. Enggak, saya dulu juga berawalnya juga dari ndak kambing bagus, Kak. Sekarang gini, orang breeding itu ada orang beternak itu menurut saya itu ada 4. Menurut saya loh ya. Jurusannya dia kemana? Memang pedaging, susu, dia breeding, seni. Ada 4. Gitu. Iya kan, menurut saya segitu unsurnya kan. Kita harus fokusnya kemana? Kalau memang breeding ya kita breeding, kalau pedaging ya ke pedagingnya, kalau memang susu ya ke susunya. Fokusnya harusnya di situ dulu. Kalau seni itu menurut saya sih bonus, Pak. Jadi kalau Mas Denny ini yang sekarang ini difokuskan dari keempat ini dari susu, breeding, fattening dan seni ini yang fokusnya kemana? Breeding. Ya karena dari breeding kalau menurut saya sendiri kita jual anaknya udah laku, susunya bisa kita peras, jual kan lumayan Pak, 1 botol 30.000. Buat ganti pakannya udah enak kita. Enggak belilah, ini istilahnya kita masih bisa kerja lain. Tinggal beli aja untuk pakan beres. Dari susunya. Jadi kambing seolah-olah dia cari makan sendiri. Ya. Kalau melihat ini ya, sekarang trennya itu tren breeding ini apa banyak diminati oleh sekarang kan ya banyak teman-teman peternak-peternak muda itu berminat juga itu untuk cari breedingan itu, cari bakalan lah. Bakalan ya, banyak. Sekarang ini PE lah istilahnya lagi naik daun kan Pak, PE sama jerabang itu. Jadi orang itu kadang gini beli, waduh nanti aku jualnya kemana. Enggak, banyak kok. Sekarang kalau memang itu kambing layak untuk dijual ke peternak pemula kayak gitu, kita juga pembeli itu banyak penjual di pasar pun sekarang udah banyak Pak. Di pasar pun kapan hari saya sempat main itu lumayan, bahkan saya dapat indukan dari situ, dari pasar itu. Iya. Kemarin beli 7,5 kalau nggak salah, 7,5 juta. iya, tapi udah indukan, dia udah pernah beranak sekali kan, udah masuk pasar berarti kan PE. Makanya kadang jangan perspektifnya kita, waduh wedhusku larang ndak payu, angel ngedolek ndak. Itu yang harus kita putuskan. Sekarang banyak loh yang dulu. Jadi di pasar itu sekarang wis ono rego 7,5 juta. Banyak, sekarang banyak. Biyen lho pasar itu mek 2 juta. Nah, paling mahal segitu kita wis waduh setengah mahal. Sekarang kemarin tawarnya dia tuh dari 8. Itu berarti cuma susut 500.000 loh, Pak. Berkurangnya itu 7,5 baru dia lepas. Itu kan makanya kadang kita nggak usah perspektifnya ke waduh modalnya harus gede, perawatannya gini. Perawatannya itu yang penting kebersihan. Kalau masalah pakan saya kira dia sama kayak kambing biasa, sama sih Pak. Jadi sama-sama dia. Penting utama itu di jenengan kebersihan. Ya? Kandang harus paling ya memandikan ya kan nggak setiap hari, seminggu sekali atau 2 minggu sekali kan nggak apa-apa sih Pak. Pasti ada waktu luang kan di antara sekian hari kan itu. Kadang orang itu cemasnya di situ, mereka belum bisa ini sih tahu. Ini kambing ini butuhnya ini. Saya kira anggap aja kita itu sama, pakannya hijauan udah gitu aja. Kan saat durungi beternak itu kebanyakan orang pikir ora iso nyandindi ndak ngingu kewan. Tapi sebenarnya enggak seperti itu nggih. Saya juga ada usaha lain kok Pak, maksudnya gitu.
Nah, ini kaitannya dengan Dokter Irawan ya, Mas Irawan. Mas Irawan sering ke rumah Pak Mas Denny ini. Oh sering ya? Sekali. Saya ketemuannya Mas Denny sering sekali karena memang ternaknya kan banyak. Yeah. Habis itu juga istilahnya termasuk peternak yang kalau menurut saya sukses dalam artian ternaknya itu bisa berkembang banyak Pak. Bisa berkembang banyak dan saya lihat perkembangannya sangat luar biasa. Dia mampu membuat anak-anak yang bagus, habis itu bisa dijual dengan harga yang lumayan. Habis itu juga termasuk lumayan pengetahuannya juga harus lumayan, soalnya kandangnya sudah bagus seperti itu. Terus hasil-hasilnya induk-indukannya, pejantannya juga bagus-bagus. Jadi sudah benar sekali apa yang dibicarakan tadi kan. Yang pertama itu kandang. Itu kandangnya sudah sangat bagus. Saya akui yang di tempatnya Mas Denny itu sudah sangat bagus. Kalau misalkan teman-teman yang lain atau peternak-peternak di wilayah Pule ya, kalau mau lihat kandang yang lumayan bagus ya tempat Mas Denny juga sudah, kalau saya sudah memenuhi standar lah, SOP lah. Kalau standar untuk kambing itu standarnya itu kandangnya seperti apa sudah masuk ini kandangnya. Jadi artinya gini bahwa di sini Pak Irawan, Mas Irawan ini selaku petugas teknis, Pak Mas Denny ini selaku peternak. Nah, sekarang tapi peternak sekarang itu arahnya pengusaha Mas, bukan melulu peternak lagi. Itu berarti ada komunikasi yang positif ya, artinya untuk teknisnya, untuk manajemennya itu gampang gitu loh, saling mendukung. Nah, dalam pengalaman jenengan itu selama ini tuh kita ngomong pertama di kesehatan dulu, kesehatan ternak itu dari segi reproduksi, misalnya gampang berahi, terus melahirkan nih lancar sampai nanti pemeliharaannya sampai lepas sapih itu kan tentunya ada proses kendala. Kendala. Ada kendala-kendala seperti itu. Yang jenengan alami itu di sesi reproduksi ini apa? Untuk reproduksinya itu kita sementara nggak ada kendala sih Pak. Cuma kita kendalanya itu pengetahuan tentang bunting belumnya. Karena kan ya kita keterbatasan alat USG kan belum ada kan, kita punya itu kan. Jadi kita harus nunggu. Waduh, ini kambing ini jadi enggak? Ternyata satu siklus dia enggak birahi, tapi siklus kedua birahi lagi. Waduh, terpaksa kita kawinkan lagi. Yang jadi kendala sebenarnya sih itu Pak. Kalau USG di USG lah kita belum tahu benar positif enggaknya kambing itu, karena saya biasanya kalau kambing udah kelihatan positif dia hamil, untuk kehamilan 2 bulan lah. Ini kan udah mulai kelihatan memang rontok kalau yang memang udah menonjol ya. Itu biasa saya kasih susu A. Ya kan, itu untuk ini pembesaran kantong, ambing kambing itu. Nah, biasanya itu sampai dia hampir melahirkan. Selain itu vitamin K B kompleks itu kan untuk penambah nafsu makan kayak gitu, itu tetap saya kasih. Tidak ada masalah sih kalau kambing hamil. Pernah mengalami kesulitan lahir atau gimana itu? Pernah. Pernah, tapi musim tahun ini ya kalau nggak salah itu memang kebanyakan meninggoy dari dalam ya Mas. Begini Pak. Kan begini sebenarnya itu apa sih kalau Mas, sebenarnya itu? Kita bahas dulu reproduksi tadi Pak, reproduksi. Tadi saya kan nggak ada selama ini tempatnya Mas Denny, alhamdulillah kan untuk reproduksinya lumayan bagus lah. Nggak ada. Memang ini patut dicontoh sebenarnya, lagi contoh menurut saya. Karena di peternaknya Mas Denny ini setelah melahirkan itu kambingnya itu cepat nelpon dokter hewan atau materi hewan untuk disuntik. Ini sangat pengaruh sekali. Soalnya mengapa? Karena kandungannya itu kalau kambing itu disuntik oleh para medis setempat atau medis setempat itu nanti kandungannya akan sehat. Misalnya setelah disuntik
itu kan kandungannya sehat. Karena titik-titik reproduksi, titik-titik di mana supaya reproduksi bagus itu ketika setelah melahirkan itu, Pak. Kalau kesalahan sedikit saja setelah melahirkan, pasti nanti selanjutnya akan melakukan gangguan reproduksi seperti nggak bisa bunting, seperti itu. Misalnya gangguan reproduksi itu nggak minta kawin dan lain-lain. Karena memang ketika melahirkan itu kan kandungan itu membuka. Ketika membuka dan disitulah titik kritis kandungan reproduksi itu sendiri. Ketika membuka itu tidak dilakukan pengobatan dengan bagus, ada semacam infeksi. Itu ada istilahnya, saya pakai bahasa umumnya aja ya. Kalau bakteri nanti saya jelaskan secara detail malah bingung. Itu ada kuman ya. Ada kuman. Kuman itu kalau misalkan itu masuk ke kandungan tadi, maka itu akan memiliki berbagai macam gangguan reproduksi seperti sistem hormonal, nggak minta-minta hormonal terganggu. Habis itu karena itu salah satu kandungan itu kan ada beberapa bagian. Ada bagian namanya itu memang ada bahasanya itu sebenarnya endometrium. Gini. Kita mulai sing penak Mas Ran. Kita mulai dari kandungan itu pasti mempunyai ovarium, bahasanya indung telur. Ya, sel telur. Sel telur itu kan akan memproduksi indung ovarium akan memproduksi sel telur. Iya, sel telur. Yang akan dibawa ke kandungan. Nah, kalau yang jenengan ceritakan tadi, oleh ikune keganggu, berarti indung telur iki kok akan nggak muncul anu nih sel telur ya. Sel telur nggak muncul. Sel telurnya nggak muncul. Iya. Karena memang itu tadi, Pak. Karena ada semacam di situ ada suatu memang biasanya hormon lah kalau dokteran kan. Yang memproduksi itu. Jadi untuk mengeluarkan sel telur itu ada hormon. Ada rangsangan hormon dan salah satu bagiannya itu kalau rusak karena memang ada infeksi bakteri yang masuk tadi rusak. Kalau itu ada mengalami kerusakan maka yang namanya di bagian yang penggantungnya tadi itu kan memproduksi salah satu hormon itu tadi untuk merangsang nantinya siklus yang lainnya. Nah, jadi sel telur ini bisa mengeluarkan ovarium, indung telur ini bisa mengeluarkan sel telur yang sehat, tepat waktu dan lain-lain itu dibutuhkan pertama kesehatan dulu, tidak ada invasi bakteri ke situ. Di dalam kandungannya. Terus kedua vitamin yang mencukupi makanan itu ya. Nah, kita kemudian setelah ngomong ini sel telur ini kita akan ngomong ke kandungan. Berarti kandungan ini coba diceritakan bahwa walaupun proses melahirkan itu cemplaiku metu normal. Nah, tapi kan tetap terbuka kandungannya. Masuknya bakteri kan dari proses tersebut. Penting itu. Efeknya itu apabila tidak segera dilakukan tindakan pencegahan. Iya, efeknya begini. Kalau misalkan kalau tempatnya Mas Dini sudah bagus, habis melahirkan langsung panggil dokter hewan atau mantri hewan untuk nyuntik ke indukannya tadi. Itu kan fungsinya untuk bagian kandungannya itu cepat bersih, meminimalisir cepat bersih sisa-sisanya sisa-sisanya anaknya, cemplainya itu. Setelah itu untuk menghindari bakteri tadi, kuman tadi masuk ke kandungan tadi. Kalau misalnya itu tidak dilakukan penyuntikan oleh Pak Mantri Hewan atau dokter hewan, pastinya itu bakteri akan masuk biasanya, Pak. Bakteri masuk ke kandungan. Habis itu kandungannya itu akan terjadi semacam nanah. Seperti itu. Nanah namanya. Kalau bahasa kedokteran ada biometra, ada metritis, ada endometritis seperti itu. Kalau sudah ada penumpukan nanah di situ, itu ya kemungkinan besar sudah nggak bisa. Nah, ini tadi kalau jenengan rangkan ke saya seperti itu. Iya. Saya pernah mendengar cerita bahwa di itu wedhusku bar mana wis saulan tapi tekan wadonane ambune bacin kata. Itu coba itu diterangkan. Iya. Sebenarnya itu lanjutan tadi ya. Itu kan ada namanya penyakitnya, Pak Din. Itu namanya penyakit, ada namanya penyakit biometra, ada namanya endometritis, ada namanya metritis, ada vaginitis, dan lain-lain. Sebenarnya awal mulanya sebenarnya ada kuman yang masuk lewat saluran tadi ya. Ya itu terbentuk nanah kan, nanah tadi. Nanah itu
itu bisa karena keguguran juga bisa jadi. Keguguran ada sisa-sisa yang nempel juga menumpuk, itu namanya pyometra situlah. Namanya pyometra kan ada jenis-jenisnya namanya tadi kan. Tapi intinya adalah ada nanah di kandungan tadi seperti itu. Istilahnya sebenarnya itu kalau sudah mengalami gejala-gejala ada leleran warna nanah seperti nanah itu dari kandungannya seperti itu segera dilakukan penanganan, langsung hubungi dokter hewan atau mantri hewan supaya dilakukan penanganan, dan penanganannya itu bisa dilakukan dengan pengobatan yang spesifik ke kandungannya itu. Biasanya kalau tergantung tingkat keparahnya. Kalau keparahnya itu sangat parah, misalkan kan itu nanah itu kan di dalam itu kan bisa menyebabkan jaringannya kan rusak, bisa menebal seperti itu. Itu kalau sudah menebal terlalu parah itu nggak bisa diobati memang. Jadi, harus diapkir. Ini saya nambahkan ke Mas Irawan ya. Peternak ini kan Mas Irawan. Biasanya nanah ngono kan jadi kondisi seperti terang, seperti terang. Itu wis umum. Nah, sekarang itu kalau kita ngomong luwih teknis, setelah melahirkan, serviks itu kan nutup. Berapa hari? Berapa hari. Nah, sementara bakteri kan mungkin masih ada di kandungan. Nah, itu coba jenengan terangkan itu tentang itu ke wong ngarani di seperti itu cukup. Nah, itu Panjenengan terangkan. Kalau ngarang tidak cukup. Lah aku saya melahirkan yo mesti celuk mantri atau dokter. Nanti sing cepat. Iya. Begini Pak, memang benar kalau pakai super tetra itu enggak cukup Pak. Soalnya memang tingkat infeksinya kan kalau ringan saja mungkin kan bisa. Kalau tingkatnya parahnya sudah sangat berat enggak cukup. Soalnya harus pakai obat yang lewat kandungan juga. Di situ. Tapi sebagai contoh untuk peternak itu yang paling penting itu ya setelah melahirkan sebaiknya harus kalau sapi perah sudah biasa. Sapi perah itu setelah melahirkan sapinya melahirkan itu pasti panggil dokter hewan atau mantri hewan untuk melakukan menyuntik sapinya supaya lebih sehat lagi seperti itu. Disitulah titik reproduksinya yang paling penting. Seperti itu Pak. Jadi peternak kalau sudah ngomong reproduksi itu ada namanya intrauterin seperti yang diterangkan oleh Mas Irawan tadi bahwa kandungan itu nutup. Kalau sudah berapa hari setelah melahirkan nutup, nah kemungkinan bakteri masih ada di itu dan itu gak iso mari ditambani seperti tetra. Ada baiknya pencegahan agar tidak terjadi penyakit di kandungan. Begitu melahirkan panggil dokter hewan atau mantri yang paling cepat bisa dihubungi. Saya ndak cepet tak grusu-grusu Pak. Bener tanya dokter Irawan. Kalau alhamdulillahnya itu di Pule itu kan ada mantrinya ada beberapa. Jadinya kalau saya siapa yang bisa datang saya suruh ke sana. Saya kasih nomor HP-nya misalnya kalau bisa datang seperti itu. Saya kita tuh harus saling komunikasi dengan yang lain. Itu yang dibutuhkan peternak ya. Itu penting. Sekarang dari sisi menurut panjenengan Mas Denny bahwa seberapa penting peranan petugas medis dokter hewan maupun mantri dalam melakukan manajemen peternakan, manajemen kandang jenengan itu sekedar loro nyeluk apa perlu juga ada? Saya kira ya harus Dok, karena kan begini, kadang kan hewan itu ada yang kelihatan sehat atau apa gitu, tapi tahu-tahu bobrok mati ya gitu kan berarti ada masalah mungkin dari kandangnya atau apanya kan tetap. Jadi kita bagaimanapun juga harus tetap tenaga medisnya itu sangat-sangat penting loh untuk peternak itu Pak. Makanya setelah melahirkan saya pasti ngubur-ngubur dokter Irawan. Dokter Irawan enggak bisa coba panggil Pak Hafiz, kadang kan jenengan. Coba Mas Gondang mana sing cepat. Kita memang butuh seperti itu. Itu masih sik diremeh nih Mas. Ada yang bayar kan ngomong itu sik. Terus begini satu lagi Pak.
tentang apa pengobatan ya. Iya. Sebenarnya kalau saya memang benar, kalau Mas Denny kan pasti dokter hewan, Pak Nantri hewan. Harus dokter hewan misalnya yang sudah memiliki kemampuan, yang sudah sekolah lah, istilah seperti itu. Yeah. Soalnya ilmunya itu dalam mengobati itu sudah memiliki kompetensi yang jelas. Standar ya. Standar kompetensi. Soalnya dalam mengobati itu bukan hanya coba-coba, karena harus paham betul kondisi fisiologisnya, habis itu anatominya dan lain-lain seperti itu. Jadi harus memang benar-benar medis atau paramedis yang resmi, yang memiliki SIP lah seperti itu. Soalnya harus itu memiliki kompetensi yang jelas. Soalnya dan sudah diatur dalam peraturan undang-undangan nomor 41 tahun 2014, habis itu nomor Permentan nomor 3 tahun 2019 sudah dijelaskan bahwa tentang paramedis perizinannya seperti itu, supaya kewenangan tentang terutama injeksi itu kan di dokteran di Mantri. Habis itu kalau peternak bisa melakukan lewat minum air minum seperti itu, pencegahan, bisa lewat vitamin air minum seperti itu. Jadi sebaiknya memang untuk terapi injeksi dan lain-lain itu adalah kewenangan dokter atau mantri hewan seperti itu. Sebenarnya peternak itu bisa melakukan lewat minum lah, oral seperti itu, Pak. Ya kemarin sempat sih saya ditinggalin, nggak tahu obat apa ya tuh sama Mas Gondang kan. Mas kalau demam, kambingnya demam atau apa, coba kasih ini dulu. Kadang kalau sebelum petugas medis datang, pil vitamin. Vitamin. Coba kasih ini dulu, habis itu nantilah ada perkembangan atau membaik baru nanti kabari saya, biasanya kan gitu. Kan ada acara juga kan, kita nggak tahu kan kesibukan ini. Itu kalau ada acara di kantor kedinasan gitu, memang agak telat. Datangnya agak telat karena kita harus gitu, menyesuaikan dengan jam kerja tugas kedinasan gitu. Tapi semoga ya tetap bisa terlayani lah. Kalau selama ini sih masih bisa. Soalnya cedek ya. Tapi ini saya bisa izin tanya Kak. Iya. Tentang kembali ke kandungan tadi ya. Tempo hari kan dokter Derawan pernah ini ya nolongin kambing saya yang kopior itu ya. Yang satu kan lahir, yang satu kopior, itu kenapa ya Dok? Iya, begini, kalau kambing itu kopior itu penyebabnya banyak ya. Saya jelasin dari awalnya itu, yang pertama itu dari tingkat stres. Stres itu kambing itu kalau sebenarnya kalau di tempatnya Mas Denny itu kemungkinan hanya kecil. Kalau tempat yang lain itu banyak. Soalnya kandangnya sudah memenuhi standar. Sirkulasi udara sudah masuk. Soalnya kandang yang bagus itu ya tadi sirkulasi udara sudah masuk. Habis itu tidak terlalu lembab seperti itu, dan tempatnya itu kan tidak lembab kayak kalau tempat yang lain biasanya kan di lereng di lereng gampengan lah. Kalau tempatnya Mas Denny kan terbuka, tempat bukan gampengan. Habis itu ruangannya sinar matahari bisa masuk. Yang paling penting itu kan supaya tidak stres ya tadi ya menurut saya kan atasnya itu tiangnya itu kalau bisa kandang itu kan agak memang tinggi. Habis itu tinggi atap. Iya tinggi atap. Habis itu udaranya kan masuknya sirkulasi udaranya lancar. Habis itu sinar matahari masuk. Habis itu tidak lembab. Itu kambing itu tidak stres. Tapi karena kemungkinan cuaca lah. Kalau tempatnya Mas Denny kemungkinan cuaca. Karena perubahan cuaca dari panas ke dingin. Terlalu panas juga stres, terlalu dingin juga stres. Perubahan panas juga stres. Saya harus sedang seperti itu. Gitu. Habis itu jadi ketika stres itu kan mengeluarkan hormon, memang ada hormon ACTH lah. Kalau di kan hipotalamus kan harus stres itu kan di hipotalamus di otak. Habis itu ada ACTH, habis itu ada kortisol, memproduksi kortisol. Habis itu itulah yang mengganggu perkembangan progesteron. Progesteron itu fungsinya adalah untuk menjaga kandungan itu janinnya itu menempel di dinding rahim. Kalau itu progesteron ada gangguan karena stresnya tadi, maka dia akan mengganggu progesteronnya. Habis itu dia akan kopior, istilahnya janinnya akan jatuh. Soalnya kalau stres itu pengaruh sangat luar biasa, Pak. Dari segi reproduksi dia bisa kalau hewan itu bisa itu tadi kortisol membuat
janinnya itu bisa lepas seperti itu bisa. Habis itu kalau sebenarnya dicek tekanan darah dan lain-lain juga akan berubah seperti itu. Jadi stres itu memang pengaruhnya sangat luar biasa. Jadi nanti mungkin detak jantung itu juga berubah dan lain. Macam-macam itu. Tekanan itu naik semua seperti itu. Jadi makanya salah satu faktor kesuksesan peternak itu kandang, istilahnya hewan itu jangan sampai stres. Itu terpengaruh oleh kandang tadi. Kalau kemudian yang lain nanti pakan lah, nanti kita jelaskan pakan juga bisa. Selain stres nanti pakan. Tapi yang paling utama memang stres itu pengaruhnya reproduksi sudah pengaruh. Habis itu imunitas juga pengaruh. Jika imunitas termasuknya di sini sakitnya jarang-jarang sebenarnya. Kalau tempatnya malah lebih banyak, Pak. Tempatku biasanya lahirin pasti panggil dokter. Itu artinya kan di situ sebenarnya jarang ada penyakit, tapi lebih ke arah pencegahan di kandang. Pencegahannya lebih bagus. Preventifnya. Iya, preventif. Stres itu juga mempengaruhi ini, Pak, imunitas. Jika dia stres itu juga kortisol lagi tadi itu juga mempengaruhi imunitas. Dia imunosupresif artinya akan melemah, gampang sakit seperti itu. Jadinya kadang tuh kalau saya ke desa-desa gitu kan ya. Sapi saya sakit, Mas, sapi saya sakit. Aduh, ini sudah aku memang kandangnya saja sudah enggak memenuhi syarat, habis itu pakannya juga kadang kurang. Itulah faktor utama. Jadinya pencegahan itu harus memang utama. Kalau pengobatan itu ya bisa diobati. Cuma saya juga kasihan juga kan bolak-balik sakit seperti itu. Masalah Mas Irawan. Masalah obat cacing itu loh. Iya. Obat cacing itu kan lenggani Mas Denny bagus lah, tapi peternak kan lain mengabaikan. Salah satu penyebab stres wedhusnya cacingan. Oh iya. Wedhusnya cacingan. Kita sudah sering kali membahas sampai Dinas Peternakan melakukan tindakan suportif pencegahan cacing. Monggo diteruskan yang tadi bahwa yang tadi kopior tadi sudah soalnya ya alhamdulillah sekarang udah bunting lagi karena saya pagi itu maksa dokter Irawan dia sampai bawa anaknya mau nganterin sekolah pas itu dia mau berangkat dinas pagi nih udah sama dokter Irawan diambil. Oh itu bunting mana Mas? Alhamdulillah udah jalan 2 bulan ini udah kelihatan soalnya susunya udah mulai kering, bulunya udah mulai rontok, sekarang udah mulai halus gitu ya. Berarti kemarin aku enggak kasep gitu kan. Iya. Udah kemarin segini ya dok ya pas diambil itu. Iya. Ya saya enggak ngira gitu di dalamnya ada enggak. Kembar, satunya hidup ya. Hidup wis laku. Jadi uang malah. Wis dadi duwe alhamdulillah. Alhamdulillah. Soal pakan Mas, mungkin ada yang ditanyakan ke Pak Irawan tentang pakan itu. Oh iya, kalau pakan dok ya. Sekarang lagi tren kan telo Papua itu ya, telo Papua yang katanya itu memang bahaya nggak buat kambing hamil? Iya. Begini, kalau ketela itu pastinya kita harus ininya kan kandungannya dulu apa? Kandungannya dalam kan ada siapakan itu ada yang bagus, ada kan nutrisi yang bagus, ada kandungan lain senyawa lain yang merugikan. Kalau di ketela itu ada namanya sianida. Sianida itu dalam kondisi tertentu bisa naik tinggi. Jika kondisi tertentu dia akan turun begitu. Jadi kalau ketela termasuk ketela Papua itu kan pastinya saya yakin tuh sianidanya tinggi. Jadi harus punya siasat caranya. Kalau ketela itu harus dikeringkan, dilayukan. Singkong itu ya? Ya, singkong dilayukan terlebih dahulu. Dilayukan terlebih dahulu karena dengan pelayuan itu asam sianida itu kalau sudah kering, agak kering, itu sianidanya akan turun. Ada beberapa penelitian ada yang 1200 ppm, 1200-an lah. Dia akan turun sampai 100. Kalau itu kan tinggi. Kandungan singkong itu ya? Iya, sianida kan racunnya. Habis itu kalau sudah dikeringkan dia akan turun. Jadi sebaiknya harus keringkan dulu. Dilayukan lah istilahnya supaya saya malah direndam ya, Dok. Biasa. Ini yang dimaksudkan Mas Denny ini woi. Oh woi. Oh ya. Oh kalau tadi daun ya. Daun kan pelayuan. Kalau daun pelayuan. Kalau bijinya itu bisa direndam untuk menghilangkan memang sianida bisa direndam ataupun dikeringkan. Tetap dikeringkan atau direndam. Itu akan hilang.
Istilahnya racunnya cyanida itu akan hilang seperti itu. Kalau efeknya kan bisa istilahnya racun itu kan toksik, bisa kembung, bisa habis itu ngelayung seperti itu kan bisa. Kalau bisa di lapangan kan kita menemui kambing-kambing yang layung seperti itu. Tapi yang paling penting lagi satu Pak kalau masalah pakan, yaitu pakan leguminosa kan. Leguminosa itu seperti kacang-kacangan gitu. Seperti daun gamal, reside lah, habis itu kaliandra seperti itu. Itu mengandung suatu zat memang. Zat itu istilah kedokteran ada saponin Pak. Saponin ya. Kalau di peternakan itu anti nutrisi. Saponin itu jika itu berlebihan, berlebihan ini bagus, penting juga bagi peternak. Kalau memberikan pakan semacam leguminosa ya, seperti kacang-kacangan tadi, seperti daun lamtoro, habis itu daun reside, gamal itu, habis itu daun turi seperti itu, kaliandra itu masuk. Itu harus jangan berlebihan. Karena kalau itu berlebihan itu akan saponin tadi akan membuat di rumahnya itu akan bermasalah dan dia akan bisa kembungan, layung dan juga ngelayung dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau secara penelitian ada yang menelitikan bahwa ada yang sebaiknya 30% saja dari total pakan, ada yang 50% seperti itu. Kalau saran saya tengah-tengah lah, 30-40% dari total pakannya itu. Sebaiknya yang lainnya itu bisa campur rumput-rumput lainnya. Kalau yang daun leguminosa tadi sebaiknya hanya sekitar situ tadi. Kalau kebanyakan itu paling ngelayung dan lain-lain seperti itu, sakit seperti itu. Dan konsentrat pun juga harus jangan terlalu banyak kalau pakan. Itu hanya kalau secara teori kan cuma 1%-an lah kalau dari konsentrat. Berat badan ya, berat badan seperti itu. Jadi pakan tadi harus berhati-hati di situ kalau pakan. Dan satu hal lagi yang paling penting, pakan itu harus memiliki tahu nutrisi kandungannya, proteinnya juga kalau menurut saya. Misalkan daun kalau di tempat kita ya, itu banyak kan ada daun mauni, karetan, daun nangka. Kalau daun mauni itu sedikit banget gizinya. Daun mauni ya. Daun mauni itu proteinnya sedikit banget. Tapi marki, Pak. Tapi kalau kelama-lama dikasih itu Jekrik. Jadi memang ada baiknya ya, karena sekarang peternak itu wis ngedep HP dewe-dewe. Cari itu di Google itu. Iya, itu kandungannya ada. Berarti sebenarnya anak hijauan tercukupi tidak dicampur pun tidak masalah ya, Dok. Tidak masalah. Cuma ada lagi yang bagus sebenarnya pakan, indigo vera, Pak. Iya. Tapi indigo vera masuk leguminosa loh ya. Jangan kebanyakan. Soalnya indigo vera itu proteinnya hampir 29%, Pak. Indigo vera ya? Itu bagus banget, maksudnya proteinnya bagus. Tapi memang harus ada campurannya tadi supaya tidak kambing itu enggak gliyeng lah Pak. Kalau kebanyakan itu enggak gliyeng, harus ada campurannya tadi. Kalau pakai itu kalau daun nangka kan, nangka itu juga sedikit. Biasanya daun nangka itu bermana Tapi favorit Pak ya, favorit. Nangka itu di mana-mana ada. Soalnya gulanya gampang. Gulanya gampang, Pak. Tapi nek habis melahirkan, saya lebih suka ke gamalnya. Ya. Susunya banyak. Enggak tahu. Pengalamannya gimana? Susunya pakai gamal, Pak. Tapi dengan takaran maksudnya campur, enggak melulu ya. Cuma ini bagus. Produksi susunya itu selisih loh. Gamal. Memang kan proteinnya tinggi tuh, itu. Gamal. Proteinnya tinggi. Sangat tinggi. Pokoknya daun leguminosa itu proteinnya tinggi. Cuma memang ada zat senyawa yang memang kurang bagus seperti tadi. Ketika dia terlalu banyak, dia akan mempengaruhi di rumen, masuk ke darahnya kadang juga. ini layung, kadang itu ujungnya pupus itu Pak, kadang orang di pojok, wah terusku ndak tak kayak gimana. Wah punya aku sikat. Apa meneh lek sarape wis kena. Kebanyakan sebenarnya mereka itu kebanyakan Pak. Kalau pakai daun-daunan seperti leguminosa itu kebanyakan yang membuat ngelayung itu kebanyakan. Sebaiknya memang kalau saya sih jangan di atas 50% lah dari pakan. Kalau teorinya kan 10% dari berat badan itu kan pakan. Lah kalau 5%-nya itu ya dibagi aja, yang 10% itu dibagi antara daun leguminosa, rumput itu dibagi, dicampur itu aja, jangan satu. Dan satu lagi yang paling penting, daun turi Pak, lamtoro. Lamtoro ya. Lamtoro itu yang paling tinggi loh, tinggi racunnya Pak.
Kan enek kutu loncatnya bareng. Kutu loncat ya. Iya, Tapi yang Pak cambuk kecil itu. kalau yang saya yang bahasa yang penting itu bahwa malah di situ tuh ada suatu senyawa memang sangat berbahaya kalau lamtoro, kondisi tertentu, cuaca tertentu berbahaya dan kebanyakan. Kalau gizinya sangat tinggi itu lamtoro. Tapi harus sedikit. Soalnya kalau kebanyakan juga bahaya kalau lamtoro itu. Soalnya lamtoro itu ada penelitian itu mempengaruhi dari anaknya loh. Anaknya itu bisa lebih kecil, seperti itu, ada penelitian seperti itu. Anaknya itu lebih kecil dari seharusnya normalnya kan besar, anaknya lebih kecil. Habis itu juga menyebabkan keracunan seperti itu dalam lamtoro. Saya hampir pernah dulu itu, Dok. Tapi ya alhamdulillah belum sampai ke tenaga medis, sudah sembuh sendiri. Tak kasih es batu. Mungkin perutnya panas sih paling lo ya. Cuma inisiatif. Mungkin gini itu jenengan kayak es batu, diombeni es batu. Ya es batu tak lo coba jejel nih ngono. Iya, itu kan menghidrasi dia. Iya, mungkin iya. Menghidrasi. Habis itu dia, kok saya juga ini ngeling nih Mas Denny, mungkin jenengan juga nanti bisa masalah mastitis gitu. Wah ya itu. Itu kan coba pengalaman jenengan itu mastitis itu piye dan nanti dikonsultasikan dengan masyarakat. Kemarin dokter Irawan itu ya wis padahal aku itu udah ini dulu pencegahan itu mungkin ini kelalaian agak sibuk. Biasanya kalau habis melahirkan itu betadine, biasanya 5 tetes sama air hangat tak cucikan, biasa gitu. Karena antiseptiknya aja sih Pak kan gitu. Kayaknya matitis itu dari bakteri ya Dok memang. Bakteri ya. Enggak buat pencegahan itu. Kemarin tuh ada satu induk sing kelupaan, akhirnya ya dokter Irawan sih nyontek. Iya kan Dok kemarin. Iya, tapi alhamdulillah habis sembuh sekarang ya produksi lagi. Iya, kalau mastitis itu sebenarnya lagi-lagi di kandangnya ini sudah lumayan bagus Pak. Tadi udah jaga kebersihan kan. Udah jaga kebersihan. Iya. Karena memang kita harus paham dulu akarnya dulu kan. Mastitis penyebabnya apa itu? Penyebab utamanya apa? Pas itu kan ada bakteri dan bakteri itu muncul di mana? Sekitar kandang lantainya. Kalau tidak dijaga kebersihannya, itulah pertama kali masuknya mastitis. Oh, berarti karena ketika setelah melahirkan kan membuka itu. Butik susunya itu kan buka. Habis itu lantainya itu kan kotor. Ya pasti. Enggak dibersihkan pakai disinfektan seperti itu. Jadinya ketika kambingnya istirahat duduk itu kan nempel kan, susunya itu kan nempel di lantai, lantainya ada bakteri, otomatis ya. Dan susu sendiri tempat yang bagus untuk berkembang. Iya benar, tempat berkembangnya bakteri. Susu itu kalau ada bakteri itu kalau ada susu, ini tempat saya apa istilahnya berkembang lah. Nah, jadi setengah jam dia akan berkembang. Jadi lantainya itu memang harus disemprot pakai disinfektan kalau bisa. Disinfektan. Baiklin Dok biasanya. Ya itu bagus, Baiklin itu bagus. Itu juga bagus. Baiklin itu salah satu disinfektan yang mudah dicari kan. Iya itu yang ekonomis. Kalau mau cari di tempat yang lain juga ada. Jangan ada aldehid sebagai penol golongan yang lain itu kan banyak memang yang di toko-toko. Tapi yang paling murah ya Baiklin itu. Baiklin juga di toko kan deket soalnya desa Pak. Iya, kandungannya juga bagus Pak. Itu ada hipoklorit gitu. Bagus banget untuk membunuh semacam bakteri kuman-kuman itu sangat bagus. Biasanya saya semprot tuh kalau kandang 2 minggu sekali. Kelamaan apa gimana Dok? Kalau saya tergantung dari kambingnya itu posisinya apa. Kalau posisi setelah melahirkan kalau saya setiap hari ya. Selama menyusui lah. Selama menyusui kalau bisa terutama masa-masanya itu susunya paling banyak itu kan awal-awal setelah melahirkan. Setiap hari gak apa. Kalau sudah agak lama itu kan sudah produksi susunya agak turun. Sudah itu dikurangi gak apa. 3 hari sekali itu gak apa-apa. Cuma kalau awal-awal melahirkan habis itu kalau saya harus disemproti kandangnya itu tiap hari supaya untuk mencegah mastitis tadi. Kalau penyakit mastitis kan sangat merugikan, betul Pak? Iya. Soalnya kalau sekali kena itu rusak
kan itu kan ambingnya itu kan ada beberapa bagian kan. Ya, kelenjar alveoli. Kelenjar alveolinya. Itu ada kelenjar mamai. Mamai kan di bagiannya ada kan alveoli kan, di dalamnya alveoli. Jika alveolinya ini sudah rusak, dia tidak mampu memproduksi. Dan itu rusak selamanya toh? Dan salurannya, iya kalau udah alveoli rusak selamanya. Tapi kalau cuma salurannya alveoli, itu kan cuma menebal, itu masih bisa. Tapi turun. Susunya tetap turun, susunya tetap turun seperti itu. Jadi kalau sudah terkena mastitis itu memang karena memang kalau diobati itu bisa sembuh, tapi kemungkinan besar tetap turun, Pak. Soalnya itu ada jaringan itu tadi, jaringan yang rusak, menebal dan sebagian alveolinya, saluran alveolinya, habis itu putingnya itu lubang putingnya paling depan juga rusak, jadinya dia akan berkurang. Seperti itu, Pak. Ini Dok, itu menular enggak? Oh iya. Kalau menular itu menular. Soalnya begini, misalkan menular kalau di sebelahnya itu juga lebih akan menular kalau menyusui juga. Lagi-lagi karena ada susu tadi, ada susu tadi. Nempel ning kandangi bakteri ini akeh merambat ke sampingnya, apalagi sampingnya juga menyusui, itu juga nular. Oh kemarin tuh berarti mungkin dia kena jari yang samping Dok, dulu kan kena. Situ mungkin ya, terus ganti yang nular ke sininya. Maksudnya samping kandangi gitu? Enggak, kan gandeng gini kan Pak, kolom satu sandal sing dulu kan ini pernah kena. Pikirku waduh sing penak merese tak lumpukne. Mungkin itu. Kalau bisa atau buat kandang khusus Pak. Kandang khusus melahirkan. Sebenarnya kalau lebih bagus lagi kandang khusus untuk melahirkan. Itu yang bersih seperti itu. Soalnya kalau kandang yang tiap hari di situ-situ sebenarnya itu kan tempat dia tetap di situ, bakterinya kan masih banyak. Kalau masih khusus, masih kosong seperti itu, hanya khusus untuk melahirkan itu sebenarnya lebih bagus lagi sebenarnya itu. Rencana buat ini Dok. Rencana ya. Moga ada rezeki lagi. Pemirsa, kalau di kandangnya Mas Denny ini di Babin Farm ini penataannya wis kaya seperti instalasi militer. Jadi ada obatnya itu ada di sini, gak bingung. Pengalaman kita terutama medis paramedis ngulek ning kandang Pak jenengan gak ada betadin bingung. Betadinnya nanti bunga-bunga. Tapi kalau di kandangi Mas Denny insya Allah tempatnya sudah ada, ini obat-obatnya pertolongan pertama itu ada gitu. Kapan-kapan ini tim dijadwalkan berkunjung Mas Irawan. Oh iya siap. Siap. Insya Allah minggu depan bulan depan berkunjung kan. Iya, bisa jalan-jalan sekali. Seperti itu loh, konten merobohkan sapi. Nah ini konten sobo kandang lah. Oh iya, bisa. Merobohkan sapi. Bulan kemarin Dr. Irawan sama Mas Gondang membuat konten merobohkan sapi. Nah ini insya Allah bulan depan kontennya sopo kandang. Oh, yang penting merobohkan kandang. Eman Pak. Wah, mahal banget. Kandangnya Mas Denny iki sak isine kira-kira ditukokne Alphard ngono meh oleh. Meh oleh nggih. Tapi sementara mungkin seperti itu atau masih ada yang ditanyakan? Cukup nggih. Pokoknya medis selalu ready ya. Jadi saya Mas ini. Ini satu. Kira-kira nopo harapan jenengan ke dinas peternakan ini? Dinas peternakan muga-muga mantri karo dokter iki dikai alat USG tok, Pak. Itu saja wis. Enggak banyak-banyak. Jadi nanti akan kita sampaikan ke pimpinan atas. Jadi iki loh. Nah, nanti kalau kita nanti berkunjung ke lapangan dan kabeh peternak yang ngomong kayak USG ini mungkin karena ya bagaimana ya itu kan ya peternakan agribis juga kan Pak ya. Maksudnya termasuk agribis lah. Ada ngenteni cemlet ini telung sasi ternyata birahi lagi. Baru 2 bulan kita USG ternyata masih kosong. Ya akhirnya kan mandikan jemur engko minta lagi kisah kawin lagi. Nggak ngarep-ngarep barang kosong maksudnya Pak. Nanti kita sampaikan. Pak, satu lagi Pak ingin saya sampaikan. Tadi sebelum ada satu hal yang penting juga untuk peternak ini belum bahas. Yaitu kambing ambruk. Kambing ambruk itu kan banyak kan di lapangan. Kambing ambruk. Itu yang paling penting saya ingin tekankan bahwa itu adalah pencegahannya dulu Pak, yang paling penting.
Itu karena kekurangan mineral. Berarti aku Mineral. hari, Itu karena mineral itu untuk pelengkap pakan. Bila kita kan ngarit nggak tahu kan kandungan nutrisinya kita udah lengkap atau belum, seperti itu kan nggak tahu. Ya harus diberikan pelengkap pakan namanya mineral. Ya saya tahu di lapangan itu saya juga kasihan kepada yang teman peternak yang lain itu kambingnya ambruk, seperti itu kan kasihan, harus dilakukan edukasi dan pencegahannya Pak. Urung anak ambruk. Habis itu harus dikasih mineral. Mineral itu fungsinya untuk kekuatan tulangnya, itu ada kalsium dan lain-lain seperti itu, vitamin D3. Kalau mineral yang bagus malah ada vitamin D-nya itu bagus sekali untuk supaya tulangnya itu kuat, sehingga dan nutrisinya untuk anaknya itu juga banyak untuk janinnya itu ya. Untuk itu jadi ya indukannya itu enggak sampai ambruk. Harus rutin dikasih mineral sebagai pelengkap pakan seperti berarti itu. Itu saya pernah ngalamin sendiri, buktikan. Itu dulu kan yang pojok, kambing pojok itu kan bobrok itu Mas, dulu hamil 3 bulan kan bobrok dari Mas Andi Bakat. Oh iya. Beli itu sama Mas Imam, waduh. Ini nekat di tuku ya. Tapi ternyata setelah mineralnya tercukupi, sekarang 3 kali beranak itu yo sehat terus, alhamdulillah, nggak pernah kayak dulu lagi. Terus mineralnya itu kalau bisa ya jangan isinya cuma dikasih lah gitu aja, harus memenuhi kan di wadahnya itu kan ada kan, takarannya ada ya. Tapi orang-orang itu kadang dikasih sedikitnya aja lah, dikasih eman seperti itu. Daripada kalau dikasih cuma nggak sesuai takaran ya tetap nanti ambruk rata-rata itu. Kalau malah kekurangan itu yang paling yang paling bahaya itu. Kalau kekurangan itu kan itu tadi namanya medisnya hipokalsemia. Jadi itu hipokalsemia, kekurangan mineral lagi. Dan soalnya pakan itu sebenarnya juga dalam kondisi tertentu naik turun Pak nilai nutrisinya. Nutrisinya tinggi. Musim mempengaruhi. Jadi mineral itu penting. Harus dikasih kan kadang kan pas musim semua ambruk kan ada Pak. Musim banyak yang ambruk. Itu karena musim itu kandungan pakannya itu nutrisinya akan turun. Rumput, jadi harus sedia mineral lagi. Mineral itu harus sesuai takaran yang ada di wadahnya itu ya. Tapi kalau yang induk penting itu kalau yang mineral hitam pengaruh nggak Dok? Kalau mineral hitam itu, kalau saya sih biasanya pakai standar ya. Mineral hitam itu digunakan kondisi-kondisi tertentu. Misalkan sudah nemen lah ambruk itu kasih mineral hitam. Kalau untuk sehari-hari itu mineral yang standar saja seperti itu. Saya kasih 2 sendok itu sehari 1 kambing itu kebanyakan nggak Dok? 2 sendok, 1 kambing 2 sendok. Kebanyakan Pak. Kebanyakan. Sekitar setengah sampai 1 lah. Kalau tapi tergantung mereknya ya. Misalnya yang buat itu saya kan nggak bisa share mineral ya. Tapi harus SNI. SNI harus baca di situ. Tapi rata-rata memang setengah sampai 1 sendok ya. Kalau untuk detailnya kan bisa dibaca di aturan pakainya itu berapa gram. Intinya kalau takarannya 1 sendok kan 15 gram seperti itu. Saya takutnya tuh, kakean terus pengaruh buruk, ternyata nggak ada efek ya. Ya alhamdulillah lah. Ya lama kelamaan pasti ada pengaruhnya ya. Cuman kan. Ya pengaruhnya begini, kalau pengaruhnya kalau kebanyakan itu kondisinya jangan terlalu banyak sekali, banyak dalam kondisi tertentu ya. Ketika mau melahirkan, setelah melahirkan itu karena kebutuhannya banyak, itu banyak nggak Pak? Tapi kalau harian, maksudnya kalau harian itu sebagai pelengkap, ya jangan terlalu banyak banget. Kalau harian loh ya, setengah sendok cukup. Setengah sendok karena memang kalau harian itu terlalu banyak memang berapa itu istilahnya ada suatu sistem tubuh itu malah ngalem ngoten Pak. Iya. Saya pakai sendok teh kecil, cuma biasa kasih takar 2. Tergantung kondisinya Pak. Kalau mau melahirkan enggak apa? Istiqomah aja ya. Dikit-dikit tapi tiap hari. Oh gitu ya. Iya. Siap. Berarti ini ya Dok, mineral itu berarti setiap hari harus ya diwajibkan. Setiap hari gitu tapi dikit-dikit. Dikit-dikit. Kalau mau melahirkan banyak enggak apa? Setelah melahirkan banyak enggak apa? 1 minggu atau 1 minggu setelah melahirkan itu titik-titik krusial kebutuhan nutrisi untuk kalsium dalam kandungan itu sangat tinggi sekali. Di situlah. Rata-rata peternak wis
wedhus ambruk baru dikai mineral lagi. Ya, itu banyak Pak kasusnya. Jaga gawang berarti itu. Wis lek jare wong Jawa bargong pacak golu. Apa wis benjut baru pupuran itu. Iya. Mungkin gini dokter, nanti kita agendakan untuk kunjungan ke kandang beliau. Oh iya. Nanti kita oke. Sekarang saya tanya satu lagi bisa enggak? Nggih, monggo. Ya. Ini mitos ya, Dok. Iya. Kambing ki lek lemu, angel meteng iya enggak. Begini, Pak. Saya jelasin dulu ya. Sistemnya meteng betul kan reproduksi lagi ya. Di situ ada sistem hormonal memang di situ ya. Sebenarnya ada kebalikan itu malahan. Pengaruhnya enggak meteng itu jadi gemuk, bukan gemuk malah gak iso meteng. Kebalikan. Gitu. Karena di situ tadi kembali lagi tadi kebersihan waktu setelah melahirkan tadi. Jika ada kuman dan lain masuk ke kandungannya tadi, itu mempengaruhi sistem hormonal dalam tubuhnya. Dan bagian indung telur ovarium tadi kalau itu ada kerusakan tadi itu tidak bisa ada semacam gumpalan, istilah kalau bahasanya gumpalan itu Pak ya. Kalau CLP lah kalau bisa dokterannya corpus luteum persistent. Kalau bahasanya gumpalan daging lah. Itu kalau sistem hormonnya nggak normal itu akan jadi di ovariumnya ada semacam gumpalan kan. Gitu. Dan gumpalan itulah yang menyebabkan semacam progesteron itu macet istilahnya akan progesteron. Dan progesteron itu membuat kambing itu gemuk. Jadi disitulah penyebab itulah yang menyebabkan kambing gemuk. Jadi itulah yang kalau secara makanan kecuali kalau makanannya nutrisi kayak hijauan itu enggak apa-apa. Kalau memang karena kalau konsentrat dan lain-lain itu pengaruh memang. Kalau hijauan enggak ngaruh Pak. Kalau Dok, memang ada enggak kasus ya kambing darah, istilahnya darah kan belum pernah melahirkan, itu sampai tua itu memang enggak bisa melahirkan, itu ada enggak? Ada Pak. Ada ya memang. Ada memang ada kasus-kasus seperti itu karena memang kandungan itu kan panjang sekali kan. Jalurnya itu kan panjang. Itu juga akan mengalami kalau salah satunya ada atrofi ovarium. Itu kan ovariumnya kecil itu juga enggak bisa mengeluarkan sel telurnya seperti itu juga bisa. Habis itu ada istilahnya uterusnya itu ada kelainan, itu juga nggak bisa spermanya pejantan nggak bisa masuk juga ada seperti itu. Ada seperti itu, memang ada seperti itu. Siap. Berarti kan memang dia nggak bisa melahirkan ya. Lek jari bacuk. Majer. Oke. Siap. Nanti untuk pemirsa sementara perbincangan kita kapan-kapan kita akan ke kandang beliau. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.